mun sedang mumet mah 5 menit gak habis. Tergantung nyedotna. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Spacing ID, Spacing YouTube channel. Kali ini gue sama Ilham, Abah, sama Abah. Kita baru pulang dari Pangandaran tadi. Enggak, Jeng. Itu tadi scroll lihat Pangandaran jadi pengen. Kita mau ngomongin soal itu bencana alam di Dubai. Itu lo kalau udah lihat yang lagi itu tanggal 17 kemarin, 17 November, Dubai itu lagi chaos gitu kan. Hujan deras, terus jalanan macet karena lumpur yang tinggi-tinggi banget. Pokoknya mobil-mobil mewah itu udahlah. Apalagi yang ceper-ceper itu yang sport car itu nggak bisa dipakai udah. yang lampu-lampu. Eh, itu mungkin udah. apa ya, bukti gitu bahwa harta itu nggak, udahlah jangan ngomong kayak gitu ya. Tapi ikut berbela sungkawa juga buat yang di Dubai. Semoga bencananya cepat selesai dan orang-orangnya baik-baik aja. Men, Enggak sih, lebih ke Palestina. Palestina dong kita mah, from river to the sea. Oke. Sebenarnya ngomongin apa ya yang lagi happening sekarang itu selain daripada Dubai, terus kampanye Pilpres 2024. Obrolan-obrolan anak muda aja kali ya. Lu udah punya pacar belum, Mam? Gua belum Abah? Belum baru usai. Belum apa udah? udah Baru udah punya pacar gitu. Berarti baru udah gak punya pacaran. pacar. Oh, baru udah nggak punya pacar. Kenapa ya orang? Disclaimer lu kita. Ada apa nih? Nanyain gimana? Iya, menurut kalian selaku anak muda gitu kan yang selalu, bukan selalu sih ya, pasti anak muda itu butuh gitu loh, butuh pacaran, entah itu motifnya buat status aja atau memang untuk berbagi perasaan gitu, menjalani kehidupan. Sepenting apa sih pacaran buat kalian? Yang baru usai hubungannya. Sepenting apa pacaran? Hmm. Penting gak penting sih jadinya. Penting gak penting dimana salah satu ways buat kita lift up diri kita sendiri gitu. Entah itu terhadap intelektual kita ataupun perasaan kita atau empati, ataupun secara kita sebagai makhluk sosial gitu, dimana cara kita dihadapkan dengan seseorang yang mungkin akan terus berinteraksi dengan kita gitu. Kalau buat Ilham nih, pacaran tuh gimana? Apa ya maksudnya, pertanyaannya tuh kayak pacaran itu penting gak penting tadi kata Sidki. Terus ya pacaran itu penting gak penting menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih penting sebetulnya, walaupun gue udah 2 tahun nggak punya pacar gitu. Kenapa penting? Karena kayaknya emang habit anak muda harus kayak gitu ya. Rata-rata orang pasti menilai pacaran ini buat ya lo dianggap gaul, lo dianggap Oh, status sosial status berarti ya. sosial, status sosial, dan mungkin biar lo bisa menikmati hidup gitu maksud gue. Karena yang gue lihat rata-rata dari orang-orang yang pacaran ternyata mereka banyak mengambil hikmah, baik itu hikmah baik ataupun hikmah yang buruknya gitu. Oh, hikmah baik nih, contohnya kayak gimana hikmah baik? Hikmah baiknya mungkin jadi penyemangat lo buat belajar, penyemangat lo buat mungkin hidup menjadi lebih baik. Karena menurut gue hikmah yang baik ini kayak gini loh. Misalkan lo malu kalau ditanya sama pacar lo udah makan belum? Seenggaknya gengsi yang muncul narasi positif ini jadi suatu pembelajaran bagi gue. Wah, malunya gimana kalau jawab belum gitu, malu? Atau kalau jawab udah? Kalau gue jawab belum itu jadi malu buat gue. Wah, kata pacarnya, Jadi makan aja susah gitu. Ya gitu maksud Jadi gue. kelaparan. Tapi kan soal makan, ya namanya manusia zaman sekarang gitu loh. Iya. Kayaknya kayak gue mikirnya kayak anjir,
ini makan aja belum gitu, gimana kalau ngajak gue jalan, kan itu jadi suatu Oh, image gitu. Tapi gitu. soal makan, Tapi kan soal makan mah itu tentatif gitu. Iya, tapi lebih menantang ini. Mau makan di mana? Terserah. ya kan seenggaknya menurut gua salah satu contohnya kayak gitu. Kalau enggak selanjutnya adalah ketika lo ditanya sama pacar lo, mungkin kalau yang muslim, lu udah sholat belum? Oh iya, malu ya kalau. Nah, kalau itu oke, gue sepakat ya. Kalau ditanya sama ceweknya, udah sholat belum? Terus belum aja. Apa berapa juz ya gitu ya. Apa berapa juz? Kayaknya jarang deh yang kalau kalau nanya udah sholat belum, kayaknya Banyak ya. banyak gitu. Kalau nanya udah apa berapa jus kayaknya jarang gitu. Itu mungkin ditanya sama orang tuanya kali ya, ketika main ke rumahnya. Mungkin. Ya, Kalau nggak kunut gak. pengalaman ditanya gitu. Ya kayak gitu sih ya, kalau Ya, kalau menurut gua penting ya, walaupun sisi buruknya adalah mungkin kita jadi lupa waktu, kita jadi sering banyak yang harusnya main sama temen jadi banyak waktu sama dia, tapi seenggaknya menurut gua pacaran tuh penting. Oke, pacaran itu penting nggak penting. Nah, pacaran dalam perspektif anak muda itu berarti penting nggak penting. Menjalani pacaran yang serius dalam ini, kalau gue kadang-kadang bingung juga nih. Ada yang bilang gue serius sama lu atau gimana. Sedangkan kan tahap atau kata serius itu dipakai misalkan ya emang benar-benar mau dinikahin gitu loh. Kalau serius versi anak muda itu pacaran serius itu gimana? Sama pacaran nggak serius berarti? Mau gua dulu apa lu dulu? Kan sekarang emang lagi ini kan, lagi banyak istilah-istilah di kalangan muda itu. Gue juga muda sih, maksudnya ya istilah-istilah kayak dia pacarnya beneran gitu, terus di status, diupload di Instagram, di sosial medianya. Terus ada juga yang pacaran tapi nggak dipublish gitu. Terus ada juga nggak pacaran deket doang gitu. Terus ada FWB, HTS apa segala macam. Nah itu istilah-istilah kayak gitu. Menurut kalian gimana sih pacaran serius yang kayak gimana gitu? Pacaran serius aja dulu deh, kayak gimana pacaran serius tuh? Kalau dari gua sih, Apa nggak pernah bercanda itu pacarannya? kalau menurut gue kayaknya nggak ada pacaran yang nggak serius deh. Pacaran yang nggak serius, oke nggak ada. Gitu. Karena ketika lo pengen, ya misalkan lo pacaran dari mulai lo PDKT pun sebenarnya lo udah, cowok ya biasanya strategi-strategi yang anjir nih, cewek yang mau gue deketin misalkan contoh taktiknya dia suka The Beatles misalkan, dia suka The Beatles, Cucunya Paul McCartney, oke. kayak gitu. Seenggaknya mungkin gue harus cari tahu dulu The Beatles tuh Observasi, apa. ya. Dulu, Belajar dulu. observasi, karena seenggaknya mungkin itu menurut gue salah satu niatan lo serius gitu, karena kalau lo bercanda kayaknya lo nggak akan se effort itu untuk Iya. mendalami Sepakat. ceweknya. Kalau menurut gue ya, kalau misalkan ada kata-kata kayak gue tuh serius sama lo gitu, ya emang gak usah diomongin gitu dari awal pun lo ngedeketin dan pacaran, lo itu serius. Cuman ya kalau pacarannya lanjut atau enggaknya itu beda gitu, nggak bisa di satu sudut pandang itu serius atau enggak. Iya. Oke, terus kalau pacaran nggak serius itu yang kayak gimana? Menurut lu penting nggak sih yang kayak HTS, FWB, terus ya macam-macam itulah? Kayaknya itu Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kayaknya itu lebih ke memenuhi kepuasan itu. Kepuasan apa ini? Banyak. Kayak gabut, pengen cuma ada teman. Oh, gitu. teman Kayak chattingan, video call. kayak dingin, pengen Iya. cuma deketan gitu, Oh. biar suasananya hangat. Oke. Terus emang dari dulu juga sepengalaman punya, kan dulu juga sempat pesantren. Jadi santri santri dulu. santri Jadi ada posisi di mana kakak kelas atau adik kelas itu suka kita, tapi karena gengsi, Eh, jadi kita tuh ibaratnya cuma adik kakaan. ada kakak. Jadi sebenarnya itu teh kasih tak sampai sebenarnya. Gak akan mungkin kalau ke adik kelas kan gengsi gitu. Kalau enggak ke adik kelasnya malu lah gitu atau apa gitu. Tapi menginisiasi itu dengan cara ya adik kakaan. Gitu. Ada kakak. Padahal itu cuma kasih tak sampai sebenarnya. Oh iya, zaman dulu ada kakaan ya. Kalau sekarang banyak lagi istilah-istilahnya. Anjir, rumit kehidupan sekarang dengan banyak istilah itu teh. Terus, kalian ini kan sudah mengalami banyak
hubungan berpacaran ya dengan macam-macam tipe perempuan. Yang paling menarik dari pengalaman berpacaran kalian tuh cewek yang kayak gimana sih sebenarnya? Tapi aja. Ilham dulu deh. Cewek yang paling menarik buat Ilham tuh yang kayak gimana? Cewek paling menarik buat gue sih kayak misalkan yang pernah gue alamin aja ya. Gue alamin. Cewek yang paling menarik itu adalah ketika dia nuntut banyak tapi dia juga menerima tuntutan kita gitu. Oke. Jadi kayak misalkan lo nggak boleh gini, lo nggak boleh gini, lo nggak boleh gini, tapi dia juga nanya apa yang nggak boleh buat gue lakuin gitu. Menurut gue yang selama ini menarik. Oh, fair berarti dia. Fair. Jadi Fair play. dia nggak cuma ngelarang gitu, tapi dia juga pengen tahu batasan dia buat nggak bikin gue marah tuh Oke. kayak gimana. Seenggaknya tuh imbas lah buat gue. Iya. Kak, itu kan ini apa secara karakter ya. Iya. Nah, kalau secara visual nih, kan kita sering kali menemui banyak tipe-tipe perempuan, mulai dari yang penampilannya erotis sampai buat maksudku ini, mulai dari yang penampilannya ukti banget sampai yang Ukti. sampai yang cewek-cewek crop top gitu lah. Iya. Kalau lu lebih suka yang mana? Kalau gua lebih suka cewek hardcore yang metal itu. Kalau nggak metal itu ya udah ukti aja sekalian gitu kalau gua. Kalau gue jujur, gue lebih sorry ya, gue nggak suka cewek yang terlalu tertutup gitu. Gue nggak suka cewek yang berlebihan kayak dia pakai Dia nggak pakai cadar juga. Tapi nggak apa-apa juga kalau pakai cadar gitu. iya gitu. Karena bagi gue ya, gue pengen yang biasa-biasa aja gitu. Ya lo mau di kerudung nggak pakai kerudung bebas gitu, asalkan gue cuman kayak ya lo zaman dengan fashion lo dan lo nggak tertekan gara-gara lo lihat orang-orang Oke. ini orang-orang pakai ini, gue harus pakai ini. Ya tapi kan di Tasikmalaya ya dengan image Tasik kota santri itu kan banyaknya perempuan-perempuan yang tertutup karena mungkin kota santri banyak santri gitu gak sih? Itu tahun berapa ya? Emang kenapa sekarang? Emang sekarang udah nggak gitu lagi? Kayaknya kalau gue lihat sekarang udah agak ya mungkin masih ada. Banyak sih santrinya tapi bukan orang Tasik gitu. Iya. Iya kan Kak Tasik kota santri ya, santri dari manapun. Kalau Abah lebih suka cewek yang macam gimana? Kalau secara look ya, Ya. aku tuh lebih suka yang menggemaskan tapi beringas gitu. Benar. Anjir, gemas tapi beringas tuh. Ngeri. Jadi secara look itu menggemaskan gitu, tapi dari ornamen-ornamen yang dia pakai itu cukup eksentrik gitu kan. Ya, Secara look. cempernik ya kalau bahasa Lalu istilah. untuk karakter sendiri, sepengalamanku lebih menantang untuk dengan cinta yang gak terbalas sih. Anjir, cinta yang Tapi- gak terbalas tuh menantang. Ya memang. Asik kayak gitu gitu. Gimana orang mencoba untuk berusaha semaksimal mungkin lah gitu. Oke. Tapi hasilnya Gagal. enggak enggak gitulah. Semoga cinta yang kau semoga menjadi satu kenyataan ya. Nah, tadi sempat disinggung sama Ilham soal cewek. Apa ya tadi teh? Gue tadi kayak inget menarik gitu. Yang mana tuh? Soal karakter perempuan yang biasa-biasa saja. Nah, perempuan yang luar biasa emang yang kayak gimana gitu? Perempuan biasa dan luar biasa. Nah, gue kan orangnya penuh ini ya, suka tantangan. Makanya gue juga pengen tuh cewek yang luar biasa tuh kayak gimana? Kalau ini bukan perkara biasa sama luar biasa perihal apapun. Kalau yang gue anggap perkara luar biasa itu kayak misalkan dia terlalu misalkan dia feminis banget gitu. Oh, Dia feminis banget, dia bacaannya kayak contohnya Kartini. oh, Tapi yang luar biasa dari perempuan ini adalah dia nggak tahu. Oke, dia baca buku itu bagus, tapi dia nggak bisa menempatkan itu di kehidupan real life ya. real life hari ini. Yang menurut gua itu sih yang menurut gua cewek yang luar biasa gitu. Makanya gue suka yang dia biasa-biasa aja, dan maksud gue biasa-biasa aja adalah dia punya prinsip tapi dia juga tahu tahun berapa dia hidup dan di mana dia hidup.
menurut gue sih gitu kan. Tahu habitat ya. Kalau habitat, kalau hewan ya mungkin habitat. Tapi malah menarik kan zaman sekarang, jangankan perempuan, manusia secara general aja kan apa, manusia yang suka baca itu langka gitu loh. Iya. Ketika perempuan suka baca itu kan secara intelektual mungkin lebih lebih di atas dari yang biasa-biasa aja. Ya menurutku itu seru mungkin. Gimana bisa debat terus sama cewek itu kan jadi hubungan tuh lebih menarik gitu loh. Obrolan lebih nyambung, nggak bosan-bosan gitu. Karena gue pernah dekat. Kenapa gue sampai ngobrol kayak gitu? Gue pernah dekat dengan salah satu perempuan yang dia bacaannya oke lah, bacaan ekstrem kiri. Dia baca sosialis, dia baca karma, dan asik buat diajak Revolusi.